ratusan penonton di studio itu sebenarnya cuma satu doang yang rame ya. Tapi aku yakin apapun itu semua pasti juga dalam keadaan semangat karena saya Kak Ros dan Daniel hari ini siap menemani Anda di acara Rumping. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita hadirkan di sini, tentunya juga membahas berita-berita yang sedang ramai diperbincangkan. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apalagi kalau nggak yang lagi hot ini adalah menyangkut yang kemarin ya, laporan dugaan KDRT yang dilayangkan Vena Melinda terhadap suaminya, yaitu Ferry Irawan, gitu kan ya. Ini kejadiannya di Jawa Timur gitu ya. Dan tadi pagi sekitar jam 8. Itu Hotman Paris itu sempat membuat video, dia menceritakan bahwa sudah dihubungi oleh Vena Melinda begitu, curhat segala macam. Salah satu yang menjadi keluhannya adalah kenapa sudah ada laporan, sudah ada visum, tapi kok masih belum ada penahanan gitu. Kalau update terbarunya kan Ferry memang tampak sudah datang, tapi ketika ditanya dijawabnya bahwa baru memberikan klarifikasi begitu ya. Coba kita lihat videonya Bang Hotman tadi pagi, jam berapa tuh? Jam 8 pagi ya. Di postingan itu juga Vena Melinda memberikan komentarnya begitu ya, mengucapkan alhamdulillah terima kasih ya abang, mohon doanya selalu dari semuanya gitu. Banyak sekali orang yang memberikan dukungan untuk Vena Melinda, teman-teman artis juga begitu ya memberikan komentarnya di Instagram Vena Melinda. Tadi malam juga anaknya ya, kita lihat Atala yang turut mendampingi, kalau dari baca berita kan turut mendampingi ibunya memberikan laporan gitu ya. Posting juga foto-foto dia mendampingi ibunya di rumah sakit. Sementara putranya satu lagi, Farel, itu lagi on the way. Terakhir sih dia katanya masih ada transit di bandara Taiwan gitu. Karena memang kondisinya kan habis kecopetan dia. Pasportnya mungkin masih, ya begitulah, aku nggak ngerti deh tuh kalau soal administrasi gitu. Kita lihat komentar, ada komentar netizen atau kita mau lihat video ini. Ferry mendatangi Polda Jatim 2 kali ya dia datang. Ya datang pertama, kemudian yang ngaku kata asam lambungnya naik, pulang terus datang lagi, sudah didampingi oleh pengacara gitu. Kita lihat yang berikut. Itu kayaknya pas asam lambung naik ya. Asam lambung di situ ya kita. Kita lihat ini kalau dari dunia mayanya kita bandingkan Instagramnya Vena Melinda dan Instagramnya Ferry ya. Ini kalau Instagramnya Vena itu udah nggak ada fotonya Ferry Irawan ya. Bahkan termasuk foto yang terakhir, video terakhir waktu mereka liburan di Hong Kong, ini baru loh, liburan tahun baru banget gitu ya kan. Setelah di sebelahnya di Ferry kayaknya masih belum berubah gitu ya. Termasuk ada satu tuh itu kayak pengumuman atau ajakan gitu ya untuk melaksanakan ibadah umroh gitu. Ini yang rencananya berangkat nih berdua pasangan ini gitu. Tapi di postingannya Vena Melinda udah nggak ada, di tempatnya Ferry masih ada gitu. Keberangkatan 8 Maret. Nah ini yang menarik kita soroti komentar netizen. Netizen itu ya gerak cepat. Komentar netizen bunyinya adalah nggak jadi berangkat bareng nih kalau bener dilaporin. Oke, yang berikutnya ada lagi komentar, ntar pas umroh dapat balasannya biasanya tuh, astaga. Takut ya. Lanjut. Keberangkatan dari Polda Jatim. Aduh. Lanjut berikutnya ada lagi, nggak jadi ke Mekah jadinya ke Rutan gitu. Lagi panggilannya Abis dah. Aduh netizen, ini ada lomba julit-julitan nggak? Kalau ada bilang aku julit, nggak, netizen kayaknya lebih julit. Kayaknya aku jagonya hanya memilih yang terjulit dari netizen. Ada lagi nih komentarnya Roro Fitria juga. Roro Fitria tuh komentar di Instagramnya Vena ya, bunyinya nggak nyangka sama sekali. Tega-teganya Mas, suaranya Roro ya, tega-teganya Mas Ferry berbuat seperti itu dengan mbakku sayang Vena Melinda, jahat banget gitu. Ya mungkin Roro juga komentar ini karena kan kemarin juga dia merasa mendapatkan atau mengaku melaporkan juga gitu ya, mendapatkan kekerasan secara psikis. Gitu. Satu lagi juga yang sharing juga pengalamannya mengalami KDRT adalah Empo Eli ya. Kalian kok nggak ada perhatiannya sama Po Eli. Po Eli komen di salah satu postingan media infotainment begitu ya di Instagram ya. Dulu aku pernah jadi korban KDRT juga selama 12 tahun rumah tangga, tapi ku putus pergi ninggalin bapaknya anak-anak. Dulu belum jadi kayak seperti ini akunya. Tapi setelah nikah sama berondong-berondong dari 4 orang laki-laki, 2 tidak ada yang kasar secara main fisik,
laki-laki apa dua nih maksudnya? 2 orang laki-laki, 4 orang laki-laki. Tidak ada yang kasar main fisik, tapi mereka semuanya KDRT hati saja. Itu lebih sakit ternyata dan bikin malu katanya. Saat ini pilih laki-laki jangan modal ganteng aja ternyata, tapi harus ada iman yang kuat dan sabar. Itu aja Mbak Vena, semoga cepat kelar masalahnya gitu ya. Ini ngomong-ngomong soal KDRT, ini kita kembali ke sorotan netizen kepada pasangan Rizky Bilar dan Lesti. Ya, ini ternyata masih berlanjut gitu ya. Jadi kemarin itu Lesti kan rencananya akan sudah ada pengumumannya. Lesti kan rencananya tadinya akan mengisi acara di ulang tahun sebuah stasiun televisi. Begitu udah ada fotonya ya kan. Tiba-tiba beberapa hari terakhir fotonya udah nggak ada gitu. Kabar berhembus gitu ya, gosip-gosip berhembus bahwa Lesti nggak jadi karena nggak dapat izin dari suaminya. Itu gosipnya. Jadi bukan salah. Gosip berhembus bahwa itu nggak jadi karena permintaan dari pihak Lesti gitu. Sehingga netizen menuduh ini pasti Bilar yang nggak ngizinin. Karena Lesti masih boleh tampil di TV, Bilar enggak gitu. Coba kita baca komentar netizennya. Dede hanya bisa ikut dan nurut dengan Anda. Ini komentar di postingannya Bilar ya. Gara-gara ulah Anda, karir hidupnya dipertaruhkan. Anda memisahkan dari dunia yang membesarkannya dan dari TV yang melahirkannya dan dari fans yang mendukung dari awal. Semua itu ulah Anda. Dede jadi banyak berkorban demi Anda, demi mengikuti dan taat pada Anda. Egois sekali Anda jadi manusia. Andai waktu itu takdir bisa diubah dan dia tidak perlu kenal Anda, mungkin karir dan hidupnya akan lebih baik saja katanya gitu ya. Ini salah satunya. Ada banyak sih ya komentar yang serupa ini. Tapi Bila sudah memberikan tanggapannya melalui story-nya. Dia bilang begini ya. Sudah sepatutnya seorang istri patuh terhadap tulang punggung keluarganya. Jangan dibalik loh seperti Vita Anda. Saya dibalik gimana sih? Tulang punggungnya ngobrol. Oh iya, maksudnya yang menjadi tulang punggung itu suaminya gitu kan, bukan istrinya. Karena istri itu kan katanya tulang rusuk suami. Kenapa kita bahas tulang-tulangan sih di sini? Tapi jangan anggap ini sesuatu yang sentimental. Ini murni karena saya lagi hanya ingin mencari ketenangan yang lebih lama di sini, katanya gitu. Terus ada lagi Bilar juga klarifikasi lagi. Dia menyentil juga sebuah artikel yang diunggah di sebuah media online begitu ya. Karena menyebutkan ada artikel bunyinya ini daftar cicilannya Rizky Bilar. Ini katanya info itu dari mantan karyawannya. Menurut Rizky Bilar, saya nggak kenal tuh mantan karyawan yang mana. Itu 1 dan 2 dia mengatakan saya nggak punya cicilan nih. Anda bisa cek di BI ini nomor KTP saya, DM saya kasih nomor KTP saya, silakan cek apakah saya punya cicilan. Bilar, Anda masih emosional ya. Inhale and exhale Bilar. Coba meditasi ya kan, atau mungkin apalah gitu ya. Nggak semua itu memang kalau kita emosi itu ya gitulah Bilar ya. Oke, baiklah kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini adalah sosok yang dulu sih kita wawancara deket banget sama Ferry Irawan. Kita mau tanya menanggapi berita yang berhembus terakhir ini ya, bahwa Ferry Irawan lagi dilaporkan karena dugaan KDRT. Apa tanggapannya? Ada Elma Tiana, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Elma Tiana, artis kelahiran 1974 ini mengawali karir dengan menjadi bintang iklan sejak 1990-an, kemudian mendirikan event organizer pada 2015. Kakak Sony Septian ini sejak 1997 bersahabat dengan Ferry Irawan yang menikah dengan Vena Melinda pada Maret 2022, namun kemarin dilaporkan Vena atas dugaan KDRT. Sebelumnya, Elma dikabarkan menjadi mak comblang hubungan Ferry dan Vena hingga sempat menjadi WO pernikahan mereka namun mengundurkan diri. Perempuan yang mengatakan Ferry saat bicara kerap berubah dan tidak sesuai fakta hingga harus direkam ini sejak batal menjadi WO mengaku sudah tidak berkomunikasi dengan Ferry dan Vena, padahal dulu ia merasa bersimpati kepada Ferry saat menjalani proses perceraian dengan Anggia Novita pada Oktober 2021 hingga membantu Ferry mencari pekerjaan. Benarkah Elma Tiana masih kecewa dengan Ferry dan Vena pasca batal menjadi WO pernikahan? Dan bagaimana tanggapannya mengenai Ferry yang dilaporkan Vena atas dugaan KDRT? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Dengan Elma Tiana. Terima kasih Elma Tiana mau bersedia datang ke sini. Karena di rumahnya udah ditongkrongin wartawan. Siapa yang punya masalah, siapa yang dicari ya? Ya karena orang jadi kepo. Karena pada saat pernikahan Ferry sama Vena gitu kan, kamu
Tapi Bahkan sebelumnya gitu. Ya tapi serba salah juga ya nanti kalau saya komentar dibilangnya saya pansos, tapi enggak juga hidup saya terganggu karena sampai jam 12 malam. Masih ditongkrongin ya udahlah. Ibu dari sini di depan udah wartawan rame Udah loh. kayaknya, Iya. sudah banyak ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita tanya ya. Ini ada artikel soal dugaan kasus laporan dugaan KDRT dilakukan Ferry ke Vena begitu ya. Ini ada komentar netizen _2 Elmatiana tertawa melihat ini begitu. Tapi kita mau tanya langsung. Enggak dong. Pertama kali pasti yang begitu dengar kaget. Kaget. Percaya nggak tapi pada saat awal pertama? Nggak percaya. Percaya. Saya nggak percaya. Pertama kaget dulu kan. Astagfirullahaladzim ya Allah kenapa gitu kan. Terus ya karena yang ngabarin saya juga orang yang bikin saya kaget juga. Adalah pokoknya gitu. Saya Maksudnya kaget. orang itu bikin kaget karena? Kaget karena maksudnya saya dapat beritanya kaget dari orang yang Bikin kamu kaget? bikin kaget. Orangnya yang bikin kaget atau cara dia ngomong yang bikin kamu kaget? Maksudnya dari orang terdekatnya lah. Orang terdekatnya siapa? Iya, orang terdekatnya. Ferry atau Iya, Vena? Ferry? Dulu, ya. Oh, orang terdekatnya Ferry dulu. Oke. Aku jadi kaget Oke, gitu kan. Terus masa sih gitu kan? Kaget terus akhirnya keluarlah Artikel-artikel. artikel-artikelnya gitu sudah banyak gitu. Kaget. Baru. Terus aku sampai nggak percaya kan. Masa sih setahu aku dia nggak seperti itu gitu kan. Selama berteman sama aku sih fine-fine aja ya. Maksudnya Ferry itu sosok yang nice, baik gitu kan. Terus sayang sama perempuan gitu. Maksudnya banyak sayang tuh dalam arti kata dia care gitu loh. Gitu. Ya Care-nya saya gimana? Care-nya gimana? ya akhirnya misalnya waktu suami aku sakit gitu kan. Fer, gue nggak bisa pergi dulu ya, abang masuk rumah sakit. Ya udah mah, gue ke rumah sakit aja nungguin lo, kasihan kayak gitu loh gitu kan. Jadi kamu tuh intens dekatnya Ferry setelah Ferry proses perceraian dengan Iya, istrinya yang sebelumnya gitu kan? Iya. Itu baru intens tuh kamu Baru berteman. intens. Kalau dulu Sebelum-sebelumnya nggak terlalu. Sebelum-sebelumnya nggak terlalu. Jadi cuma ketemu di lokasi syuting aja, gitu. Tapi selalu ketemu gitu. Oke. Nah, ini kan kamu ya sempat ya maksudnya sempat akrab itu di sebelum dia menikah sama Vena. Iya. Pada saat kejadian ini kamu telepon Ferry atau Ferry telepon kamu? Hubungan kalian seperti apa? Setelah menikah. Setelah menikah ya sampai yang terakhir kita ribut-ribut itu sih memang sudah nggak ada lagi. Pernah sih ketemu Mbak Dian ya, ketemu Ferry, cuma ya tatap-tatapan gitu aja, nggak ngomong gitu. Nggak ngobrol. Mungkin masih sama-sama, lo dua apa gue nih gitu kali ya. Masih ada ganjelan tuh? Masih ada ganjelan gitu. Jadi belum selesai lah masalah, cuma kita ya udahlah saling doa aja, semoga rumah tangganya bahagia. Pokoknya kita doain yang baik-baik lah untuk mereka pada saat itu. Pas denger ada peristiwa seperti ini, kaget, sedih, dan agak kecewa gitu. Kan kamu pernah bercerita bahwa sebelumnya kamu tahu lah cerita kan banyak juga berita menimpa Ferry pada saat itu pernikahan sebelumnya bahwa Ferry itu begini istrinya begini terus kamu kan bilang enggak gitu, aku tahu cerita sebenarnya. Iya, nah, itu karena kan sepihak ya, karena kan sepihak. Jadi memang pas Ferry berubah sama kita, dilalah tuh Tuhan tuh kayak mempertemukan aku dengan mantannya Ferry gitu kan. Di situ menceritakanlah semuanya gitu kan. Yang pada saat itu kan saya hanya dengar satu pihak, tapi setelah mendengar dua pihak baru begitu ya gitu kan. Jadi saya begitu tuh apa? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda gitu, tapi waktu perjalanan bersama dia kita main itu kayaknya orangnya nice gitu kan. Ya Itu yang sekarang kamu lihat lah gitu ya. kita lihat gitu. Oke. Ya udah seperti itu. Baik, ini ada postingan juga nih kalau kita lihat ya. Ini kan memang Vena saat ini dirawatnya di Surabaya. Di Surabaya ya. Ini dari postingan anak yang kita tahu banyak juga yang memberikan cerita suaranya lemah. Tadi Bang Hotman juga cerita gitu. Adakah ya kamu entah kalau kamu mau menjenguk misalnya, kamu menjenguk Ferry atau menjenguk Vena? Dua-duanya sih kepengen aku jenguk gitu. Bahkan udah ada rencana kalau misalnya sampai maksudnya sampai terjeleknya lah ya, kita harus tengok lah gitu. Kalau kamu ke Ferry, misalnya jenguk Ferry, kamu mau ngomong apa ke dia? Ya mungkin semua ini bisa menjadi pelajaran gitu kan. Dan ya itu aja, menjadikan pelajaran dan bahwa biar bagaimana tuh teman itu pasti diperlukan gitu loh. Maksudnya teman pasti diperlukan. Iya, sahabat teman itu pasti pada saat susah tuh pasti adanya di situ gitu, bukan pada saat kita senang gitu. Paling ya itu aja sih yang. Tapi setelah kamu dengar cerita dari dua belah pihak dengan adanya laporan Vena Melinda ini, kamu jadi lebih agak khawatir, khawatir karena
agak khawatirnya karena biar bagaimanapun kan kalau perempuan sudah di KDRT tetap aja yang salah itu laki-laki. Oh, iya. Ya kan, apalagi kita lihat kondisi fisiknya Vena sampai seperti itu. Saya khawatir takutnya Ferry itu benar-benar masuk gitu loh. Kamu masih khawatir dia benar-benar masuk? Iya, masih khawatir. Ya gimana ya, mungkin orang lain bicara Ferry gimana, tapi kan pengalaman saya waktu bersama Ferry itu baik gitu kan. Cuman dia berubah tuh setelah menikah gitu kan, berubah. Artinya menjaga jarak. Iya, gitu. menjaga jarak. Tapi sebelum-sebelumnya ya gitu, maksudnya kita Jadi punya masih ada rasa kasihan. masih punya rasa empati lah ya gitu. Sebagai Ferry, sebagai teman. Ya sebagai Ferry. Tapi kamu percaya setelah mendengar cerita dari mantannya? Cuma Percaya akhirnya, nggak? Berapa persen kamu percaya bahwa dia betul-betul melakukan KDRT? Setelah, maaf aja maksudnya waktu kan mendengar berita ini Ferry KDRT kan saya memang nggak percaya. Tapi akhirnya saya konfirmasi ke yang mantan-mantan sebelumnya bahwa memang Ferry suka kasar gitu. Suka kasar. Tapi Jadi, kamu sendiri tidak pernah melihat langsung? Tidak pernah melihat langsung, tapi begitu aku tanyakan memang ternyata Ferry kasar dan suka main tangan gitu. Jadi aku kaget lagi dengernya gitu, oh ternyata, ya mungkin karena aku sahabat nggak mungkin dipukul kali ya gitu. Tapi kan kalau yang namanya istri kan mungkin tinggal bareng atau bersama melihat bareng. lebih lama dan lebih sering begitu ya. Gitu. Oke, coba kita lihat. Ini kalau awal-awal ya, ini nih, kalau kita flashback gitu, kompilasi bagaimana wawancara kita dengan pasangan Ferry, Vena, dan juga ada Elma di situ. Tujuannya saya adalah nomor 1 ibadah, yaitu menikahi Vena. Oke, terus? Terus yang kedua, jaminannya apa? Nah, jaminannya apa? Akhirnya apa? Ya kita kan orang muslim ya, akhirnya udah. Sekarang pokoknya kamu itu sumpah atas nama Allah bahwa akan menjaga Vena. Ya aku bersumpah. Kamu kalau aku baca berita-beritanya kan ada tuh adegan-adegan kamu tuh gampang emosi gitu, nggak sabaran orangnya, cemburuan, pocecit. Fitnah. Enggak, dia marah tuh hal yang prinsip. Oh, misalnya? Misalkan aku ngomong tuh high tone, dia nggak suka tuh. Oh, high tone. Jadi aku harus berubah sekarang ngomongnya tuh yang habis. Oh gitu. Marahnya Ferry kayak apa sih? Iya gitu, marahnya Kayak gimana? keras banget Oh ya? sebenarnya. Serius? Serius. Dia kelihatan banget kan kalau lagi berbunga-bunga gitu. Aku langsung tembak, lo kayaknya senang sama Vena lo gitu kan. Terus langsung hihihi gitu kan dengan gayanya dia gitu. Ya udah deh, ya udah jadian aja sama Vena. Oh, nggak mau, aku takut. Kamu kan sempat lihat yang di awal-awal sampai Iya. ya ada punya kesalahpahaman juga. Iya. Kamu lihat pasangan ini sebenarnya seperti apa sih? Pasangan yang romantis, terus Ferry itu memang paling gampang bikin orang happy. Dia tuh bawaannya memang pengen menyenangkan gitu loh, nyenengin. Terus pokoknya kalau jalan sama dia tuh seharian tuh bisa ngakak aja. Memang seperti itu tipenya gitu kan. Tapi benar gak sih ada orang yang pernah ngasih tahu ke kamu kalau sama berteman tuh jangan percaya begitu aja, harus Iya. ada rekamannya. Iya, ada sebagian temen yang kayak aku gak usah sebutin ya, maksudnya, Mak lo hati-hati, main nama si Ferry gitu kan, hati-hati banyak lah yang maksud warning aku. Cuma aku tipenya gini loh, kalau selama dia main sama aku, Dia dia tulus. baik, dia menyenangkan, aku nggak perlu dengar lagi apa kata orang. Tapi ada kecewanya setelah Ferry berubah itu, aku kecewa gitu kan, maksudnya kok segampang itu ya dia melupakan. Tapi kamu masih, istilahnya kamu masih menawarkan pertemanan, rasa Ya, empati maksudnya- sebagai teman itu masih. Ya, Ketika kalau masalah terjadi apa terburuk-buruknya gitu, misalnya Ferry Kalau dia kena akhirnya masalah lagi kena seperti saat ini? ya aku sih mau ketemu untuk maksudnya memberikan support lah ya gitu, masih lah gitu. Biar bagaimana kan teman, dan aku juga udah berusaha untuk ya sudahlah melupakan yang lalu, tapi mungkin nggak bisa deket lagi kayak dulu gitu loh. Cuma ingin, Suami kamu bilang apa? ya suami aku sih bilangnya ya kita memaafkan wajib, tapi kan nggak perlu harus dekat seperti dulu gitu aja sih. Seperti itu ya. Oke, baiklah. Apa ya, kalau ketemu Vena kamu yang sampaikan apa? Kalau sama Vena ya paling kalau ada ini kita pengen jenguk juga ya, paling sabar. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan
kekeluargaan karena kita nggak tahu nih ya kan, mungkin cara Vena maunya seperti gimana gitu ya. Paling aku bilang sabar dan banyak berdoa aja gitu. Yang terbaik insya Allah. Yang terbaik. Yang terbaik untuk ya, Vena. banyak berdoa yang terbaik bagaimana ininya. Karena kan ada juga orang yang berantemnya kayak apa tiba-tiba bisa balik lagi kan kita nggak pernah Iya tahu sih. ya Betul, kan? jadi kita agak susah berkomentar gitu ya. Iya, jadi susah berkomentar Baiklah. gitu. Semoga juga cepat selesai permasalahannya. Namanya orang hidup itu berumah tangga tuh pasti ada ribut-ributnya. Kamu nggak pernah nggak pasangan kamu kasar Oh begitu? iya nggak pernah Oh, nggak sih, nggak pernah. Oke, baik. Elma, terima kasih sudah Iya. ngobrol. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ada satu lagi nih yang mau kita wawancara. Ada seorang pengusaha yang ini lagi viral banget nih, dari bangun usaha dari sejak 2019. 2 tahun terakhir inilah semakin viral gitu karena konten-konten TikToknya ada sebagai seorang bos, sebagai seorang pimpinan yang inspiratif. Dan terakhir juga ramai diperbincangkan ketika dia mencari Tiko. Tiko ini adalah seorang anak yang kemarin ibunya itu hanya tinggal berdua bersama ibunya, rumahnya besar tidak terawat gitu. Ternyata ibunya memang akhirnya mendapatkan bantuan karena untuk bisa mengontrol emosinya gitu ya. John ini menawarkan Tiko untuk bekerja di perusahaannya. Nah, dan kemarin sempat bertemu. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profil John LBF berikut.